Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh berkah untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan pengalaman yang menakutkan di tengah malam yang sunyi ketika sedang asyik terlelap dalam mimpi indah? Tiba-tiba Bapak Ibu terbangun kaget karena betis terasa seperti ditarik paksa oleh tali yang sangat kuat. Otot betis mengeras seperti batu, rasa sakitnya luar biasa, sampai membuat Bapak Ibu harus menggigit bibir, menahan teriak. Atau, mungkin saat Bapak Ibu sedang duduk santai menonton televisi sore hari, tiba-tiba, telapak kaki terasa tebal, dan dikerubuti ribuan semut api, rasanya panas perih dan baal. Bapak Ibu mencoba memukul-mukul kaki, atau menginjak-injak lantai, berharap rasa itu hilang. Tapi kesemutan itu tetap bertahan, seolah enggan pergi. Seringkali kita menganggap remeh gejala ini. Kita pikir, ini hanya karena faktor usia tua, atau mungkin karena posisi tidur yang salah. Kita pun buru-buru mengoleskan balsam panas, atau minyak gosok berharap hangatnya bisa mengusir sakit. Memang rasanya nyaman sebentar. Tapi besok malam, tamu tak diundang bernama kram. Dan kesemutan itu datang lagi. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sensasi kram dan kesemutan yang berulang itu sebenarnya bukan sekadar masalah otot yang lelah. Itu adalah jeritan kelaparan dari kabel-kabel listrik di dalam tubuh Bapak Ibu yang kita sebut sebagai saraf tepi. Saraf Bapak Ibu sedang berteriak minta makan karena mereka kekurangan nutrisi vital untuk melindungi diri. Dan jika jeritan ini diabaikan, kabel-kabel itu bisa putus dan menyebabkan mati rasa permanen yang berbahaya. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua untuk menemani waktu santai Anda. Hari ini kita akan belajar menjadi penyelamat bagi saraf-saraf kita sendiri. Kita akan membahas sebuah solusi yang sangat sederhana, murah, namun sangat ilmiah, yaitu memberikan makanan terbaik bagi saraf yang bersumber dari biji-bijian hijau mungil di dapur kita, yaitu kacang hijau. Ternyata, kacang hijau bukan sekadar bubur manis, tapi dia adalah gudangnya vitamin B1 dan B2 yang sangat dirindukan oleh saraf Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik resep penyelamat saraf ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi kaki dan tangan Bapak Ibu hari ini? Apakah masih terasa tebal? Atau sudah ringan digerakkan? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba sekarang ambil ponselnya dan tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap saraf sehat. Saya siap bebas kram. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil menyiapkan camilan sehat seperti potongan buah pisang atau segelas air hangat. Karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang kram dan kesemutan ini. Mitos pertama bilang, kram kaki itu pasti karena kurang kalsium, jadi harus minum susu. Banyak-banyak, izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Memang kalsium penting, tapi bagi lansia, penyebab kram tersering di malam hari justru adalah gangguan sirkulasi dan kekurangan vitamin B neurotropik serta magnesium, bukan cuma kalsium. Mitos kedua, bilang kesemutan itu tanda stroke. Tidak selalu Bapak Ibu, jika kesemutannya di kedua kaki atau tangan, dan berlangsung lama itu, biasanya neuropati atau kerusakan saraf tepi, bukan stroke yang biasanya menyerang satu sisi tubuh mendadak. Mitos ketiga bilang obatnya cukup vitamin B, kompleks kimia, dari apotek. Memang bisa membantu,
Tapi tubuh lansia seringkali lebih mudah menyerap vitamin dari sumber makanan alami atau whole food seperti kacang hijau, dibandingkan pil kimia yang kadang mengiritasi lambung. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam kabel-kabel tubuh? Bapak Ibu, saat kesemutan menyerang dan bagaimana kacang hijau bekerja? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan sistem saraf di kaki dan tangan Bapak Ibu itu seperti kabel listrik yang panjang yang menghubungkan lampu jari kaki dengan saklarnya otak. Kabel listrik yang bagus pasti memiliki lapisan pembungkus karet atau plastik di luarnya untuk melindungi kawat tembaga di dalamnya agar tidak korslet. Di dalam tubuh manusia, pembungkus kabel ini bernama selubung mielin. Selubung mielin inilah yang menjaga agar sinyal perintah dari otak sampai ke kaki dengan cepat dan lancar. Nah, vitamin B1, tiamin, dan B6, serta B12 adalah bahan baku utama untuk membuat pembungkus kabel ini tetap tebal dan mulus. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, dan juga karena penyakit seperti diabetes atau kolesterol tinggi, pembungkus kabel mielin ini mulai terkelupas digerogoti oleh gula darah yang tinggi atau radikal bebas. Bayangkan kabel yang terkelupas kulitnya. Jika tersentuh sedikit saja, dia akan memercikan api korsleting. Percikan api korsleting itulah yang Bapak Ibu rasakan sebagai rasa kesemutan panas atau seperti ditusuk jarum. Sarafnya telanjang dan sensitif. Jika kondisi kabel telanjang ini tidak segera diperbaiki dengan asupan vitamin B alami, ada 3 bahaya utama yang mengintai. Bahaya pertama adalah mati rasa permanen atau kebas total. Lama-kelamaan, saraf yang sakit itu akan mati. Bapak Ibu tidak akan lagi merasakan kesemutan, tapi Bapak Ibu juga tidak akan merasakan apa-apa. Kaki terasa tebal seperti memakai sepatu bot, padahal tidak. Ini sangat berbahaya karena jika kaki Bapak Ibu tertusuk paku atau terkena air panas, Bapak Ibu tidak akan sadar sampai kakinya infeksi parah. Bahaya kedua adalah atrofi otot atau pengecilan otot. Saraf juga bertugas memberi makan otot. Jika sarafnya rusak, otot tidak mendapat sinyal untuk bekerja. Akibatnya, otot betis dan paha Bapak Ibu akan menyusut mengecil dan Bapak Ibu menjadi lemah, tidak kuat berjalan jauh. Kaki terlihat kurus kering tinggal tulang dan kulit. Bahaya ketiga adalah gangguan tidur kronis dan depresi. Rasa nyeri kram dan kesemutan yang menyerang setiap malam akan membuat kualitas tidur Bapak Ibu hancur. Kurang tidur pada lansia akan memicu darah tinggi, penyakit jantung, dan penurunan daya ingat. Selain itu, rasa sakit yang tidak kunjung hilang bisa menyebabkan gangguan emosi, menjadi mudah marah, dan putus asa. Disinilah peran kacang hijau sebagai pahlawan penyelamat. Mengapa kacang hijau? Kacang hijau, terutama bagian kulit arinya, adalah salah satu sumber vitamin B1 tiamin dan vitamin B2 riboflavin terkaya di dunia nabati. Vitamin B1 dikenal sebagai vitamin anti-neuritis atau anti radang saraf. Dia bekerja memperbaiki selubung kabel yang terkelupas tadi. Sedangkan vitamin B2 membantu melancarkan metabolisme energi di sel saraf sehingga sinyal listrik bisa berjalan lancar kembali. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana cara mengolah kacang hijau agar vitamin B-nya tidak rusak dan bisa diserap maksimal oleh saraf yang lapar? Saya akan membagikan resep sari kacang hijau pelindung saraf. Mohon Bapak Ibu menyimak detail langkahnya karena vitamin B itu larut air dan mudah rusak oleh panas tinggi. Jadi, cara masaknya tidak boleh sembarangan. Bahan yang disiapkan: pertama, kacang hijau utuh yang masih ada kulit hijaunya. Jangan pakai kacang hijau kupas. Vitamin B1 paling banyak tersimpan di kulit hijaunya itu. Siapkan sekitar 1 gelas atau 200 gram. Bahan kedua, jahe merah seukuran 2 jempol digeprek. Jahe berfungsi melancarkan sirkulasi darah mikro. Tanpa darah yang lancar, vitamin dari kacang hijau tidak akan sampai ke ujung jari kaki. Bahan ketiga, gula aren asli secukupnya. Hindari gula pasir. Gula pasir justru menghabiskan cadangan vitamin B dalam tubuh untuk mencernanya. Jadi kalau mau sembuh, hindari gula pasir. Bahan keempat, air bersih sekitar 1,5 liter.
langkah pembuatannya, tutorial, detail. Langkah pertama adalah perendaman untuk membangunkan nutrisi. Cuci bersih kacang hijau, buang yang mengapung. Rendam dalam air bersih selama minimal 6 jam atau semalaman. Proses perendaman ini akan memecah asam fitat zat antinutrisi dan mulai mengaktifkan enzim-enzim dalam biji, sehingga kandungan vitamin B-nya meningkat dan lebih mudah diserap usus lansia tanpa bikin kembung. Langkah kedua adalah perebusan metode simmering. Buang air rendaman, bilas lagi. Masukkan kacang hijau ke panci dengan air baru. Masukkan jahe geprek, rebus dengan api sedang sampai mendidih. Begitu mendidih, segera kecilkan api ke posisi paling minimal. Tutup panci, biarkan mendidih perlahan simmering. Jangan merebus dengan api besar yang bergolak-golak kencang, karena panas ekstrem bisa merusak sebagian vitamin B1. Masak sampai kacang merekah, kulitnya pecah, tapi jangan sampai hancur lebur menjadi bubur bayi. Kita butuh air sarinya dan bijinya yang empuk. Langkah ketiga adalah pemanis di akhir. Masukkan gula aren sesaat sebelum api dimatikan. Aduk sebentar. Jangan masak gula terlalu lama. Cara konsumsi yang benar. Minumlah air sari kacang hijau beserta bijinya ini setiap pagi sebagai sarapan. 1 mangkuk cukup. Kuncinya adalah rutinitas. Saraf butuh waktu untuk tumbuh kembali. Saraf tumbuh sangat lambat, hanya sekitar 1 mm per hari. Jadi Bapak Ibu perlu mengonsumsi ini secara rutin, minimal selama 30 hari sampai 60 hari untuk merasakan perbaikan yang signifikan. Kesabaran adalah kuncinya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa seberapa parah kerusakan kabel di tubuh Bapak Ibu saat ini. Apakah masih tahap ringan atau sudah butuh perhatian serius? Silakan cari posisi duduk yang nyaman di kursi dengan kaki menapak lantai. Langkah pertama, mari kita lakukan tes sentuhan halus. Silakan Bapak, Ibu ambil selembar tisu atau kapas, atau bisa gunakan ujung jari tangan sendiri. Pejamkan mata Bapak Ibu, lalu usapkan tisu atau jari tersebut secara perlahan dan lembut ke ujung jempol kaki, ke telapak kaki, dan ke punggung kaki. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan sentuhan halus itu dengan jelas? Atau rasanya samar-samar seperti terhalang kain tebal? Jika Bapak Ibu tidak bisa merasakan sentuhan halus itu, tanda saraf sensorik, Bapak Ibu sudah mulai mati rasa. Ini berbahaya, karena Bapak Ibu bisa tidak sadar jika ada luka. Langkah kedua, tes keseimbangan Romberg. Berdirilah tegak dengan kedua kaki, dirapatkan tumit, ketemu tumit. Pastikan ada kursi atau tembok di dekat Bapak Ibu untuk pegangan jaga-jaga. Lalu pejamkan mata, hitung sampai 10. Apakah badan Bapak Ibu bergoyang hebat dan mau jatuh? Jika saat mata tertutup, Bapak Ibu kehilangan keseimbangan itu, tanda saraf di kaki sudah tidak mampu mengirim sinyal posisi tubuh ke otak. Saraf Bapak Ibu butuh nutrisi segera. Langkah ketiga, tes refleks jari kaki. Dalam posisi duduk santai, coba gerak-gerakkan jari kaki Bapak Ibu. Suruh jempol kaki naik ke atas, lalu mencengkeram ke bawah. Apakah gerakannya lincah atau terasa berat, kaku dan lambat merespons perintah otak? Jika sulit digerakkan, itu tanda saraf motorik penggerak sudah mulai melemah. Jika Bapak Ibu menemukan tanda tadi, jangan panik, tapi anggaplah ini sebagai alarm peringatan dari tubuh, agar Bapak Ibu segera merawatnya. Resep kacang hijau tadi adalah langkah awal yang sangat baik. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya hormati. Sebut saja namanya Bapak Rahmat, usia 73 tahun. Pak Rahmat adalah seorang pensiunan yang menderita diabetes selama 10 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya kesemutan dan panas setiap malam. Beliau pikir itu biasa. Sampai suatu hari, beliau sedang berkebun di halaman tanpa alas kaki. Sore harinya, saat mau mandi, istri beliau berteriak kaget melihat ada darah berceceran di lantai kamar mandi. Ternyata telapak kaki Pak Rahmat tertusuk duri tanaman yang cukup besar, dan beliau sama sekali tidak merasakannya. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Itulah yang disebut diabetic neuropathy, atau mati rasa total
akibat gula. Lukanya sudah kotor dan infeksi. Pak Rahmat sangat ketakutan karena tahu risiko amputasi pada penderita diabetes. Di klinik selain merawat lukanya dan mengontrol gula darahnya, saya mewajibkan beliau untuk memperbaiki nutrisi sarafnya. Saya sarankan beliau makan bubur kacang hijau, jahe merah, dengan gula stevia, karena beliau diabetes, setiap pagi dan sore. Bulan pertama lukanya mulai menutup. Bulan kedua beliau mulai merasakan sensasi cekit-cekit di sekitar luka. Beliau mengeluh, "Dokter, kok malah jadi sakit sekarang?" Saya tersenyum dan bilang, "Pak, itu kabar baik. Rasa sakit itu artinya saraf Bapak mulai hidup lagi. Mulai bisa merasakan sinyal." Bulan ketiga kesemutan dan panas di malam hari berkurang drastis. Beliau bisa tidur nyenyak. Dan yang paling penting beliau kembali bisa merasakan tekstur lantai saat berjalan. Kisah Pak Rahmat mengajarkan kita bahwa saraf yang lapar dan rusak masih bisa dipulihkan. Asalkan kita memberinya nutrisi yang tepat dan mengendalikan penyebabnya. Nah, mungkin di benak Bapak, Bu, ada yang berpikir dokter saya masih ragu. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Mari kita bahas dalam segmen tanya jawab berikut yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, saya punya asam urat, apakah boleh makan kacang hijau setiap hari?" Jawabannya boleh, dengan syarat cara masaknya benar. Seperti yang saya jelaskan tadi, perendaman semalaman dan membuang air rendaman akan membuang sebagian besar zat pemicu purin. Kacang hijau termasuk medium purin. Asalkan Bapak Ibu tidak sedang dalam kondisi serangan akut, bengkak merah, dan Bapak Ibu minum air putih yang cukup 2 liter sehari, kacang hijau aman dikonsumsi. Manfaat vitamin B-nya untuk saraf jauh lebih besar daripada risiko. Asam uratnya jika dikonsumsi dalam batas wajar 1 mangkuk sehari. Pertanyaan kedua, dokter, saya tidak sempat masak bubur setiap hari. Bolehkah saya beli bubur kacang hijau instan dalam kemasan atau di warung burjo? Jawabannya, sebaiknya hindari Bapak Ibu. Bubur instan atau bubur pinggir jalan biasanya mengandung pengawet pemanis, buatan, atau gula, pasir yang sangat banyak, dan santan yang sudah dipanaskan berulang kali. Gula yang tinggi justru akan merusak saraf lebih parah. Tujuan kita adalah mengobati saraf, bukan menambah penyakit. Jadi usahakan masak sendiri di rumah. Bisa masak sekalian, untuk 2 hari simpan di kulkas, dan hangatkan saat mau dimakan. Pertanyaan ketiga, dokter, berapa lama saya harus makan ini sampai kesemutannya hilang total? Jawabannya, kesembuhan saraf itu proses yang panjang, bukan sulap. Rata-rata pasien saya merasakan perubahan yang nyata, tidur lebih nyenyak, kram berkurang frekuensinya, setelah rutin konsumsi selama 4-8 minggu. Teruskan saja. Jadikan ini sebagai gaya hidup sarapan sehat. Ingat, kita sedang memperbaiki kerusakan yang terjadi bertahun-tahun. Jadi perbaikannya pun butuh waktu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, saraf adalah jaringan komunikasi tubuh kita. Tanpa saraf yang sehat, kita terputus dari dunia luar. Kita tidak bisa merasakan halusnya, selimut hangatnya air mandi, atau sakitnya tertusuk duri. Menjaga kesehatan saraf adalah menjaga kemampuan kita untuk merasakan nikmat kehidupan. Tuhan sudah menyediakan obatnya di alam. Kacang hijau, biji kecil yang sering kita remehkan, ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menyambung kembali kabel-kabel kehidupan di tubuh kita. Tidak perlu obat mahal impor, yang diperlukan hanyalah ketelatenan Bapak Ibu untuk mengolahnya dengan penuh kasih sayang. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Mulai besok pagi atau nanti sore, rendamlah kacang hijau. Masaklah dengan jahe yang wangi. Nikmati setiap suapannya dengan doa dan harapan kesembuhan. Rasakan kehangatannya mengalir sampai ke ujung-ujung jari kaki Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon, dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga, grup arisan, grup reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin sering terbangun malam karena kakinya kram. Sampaikan pada mereka, yuk kita kasih makan saraf kita
biar nggak rewel lagi. Satu kali, Bapak, Ibu membagikan informasi ini mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat kita dari risiko mati rasa dan luka yang berbahaya. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Tanpa berlama-lama, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan, pulihkanlah saraf-saraf di tubuh kami, alirkanlah darah dan nutrisi ke setiap ujung jari kami, hilangkanlah rasa sakit kram dan kesemutan yang mengganggu istirahat kami. Berikanlah kami kepekaan untuk merasakan nikmat-Mu dan kekuatan untuk melangkah beribadah kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera rendam kacang hijaunya dan rasakan perbedaannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan beri makan sarafmu dengan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.